Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam doa pagi. Kita bersyukur menikmati hari baru pemberian Tuhan. Dan sebelum kita menjalani semua aktivitas kita di hari yang baru ini, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan dalam doa dan merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Oleh karena berkat dan anugerah-Mu, kami boleh kembali menikmati hari baru pemberian Tuhan. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan sepanjang pagi hingga malam nanti. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan menuntun kami, hingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Arahkanlah kami ya Tuhan, tuntunlah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai 10 dengan judul renungan Mendekatlah kepada Allah. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Berendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pernah marah? Pernah jengkel? Pernah sakit hati? Pernah tersinggung? Pernah memiliki pikiran yang buruk? Pernah dikuasai oleh iri hati atau dengki? Sebagai manusia, tentu kita semua dapat dan masih mungkin untuk mengalami hal-hal yang disebutkan tadi, bukan? Mengapa? Oleh karena Yesus di dalam Markus pasal 7 mengatakan pada ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Setiap orang, bahkan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, masih dapat dan mungkin untuk mengalami hal-hal yang tadi dikatakan dalam Markus pasal 7 oleh Yesus. Hal yang sama juga terjadi pada jemaat. Kepada siapa surat Yakobus ini ditujukan? Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang-orang yang beriman kepada Kristus, namun dalam kehidupan bersama, dalam hidup sebagai orang beriman, mereka masih bisa jatuh ke dalam hal-hal yang sesungguhnya tidak berkenan kepada Allah. Kondisi jemaat tersebut ketika kita melihat pada surat Yakobus yang kita baca, mengalami persengketaan, pertengkaran di dalamnya. Mereka dikatakan mengingini sesuatu tapi tidak memperoleh. Dan kemudian mereka membunuh. Mereka punya iri hati karena mereka tidak
mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak mencapai tujuan, lalu mereka bertengkar dan mereka berkelahi. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, lalu mereka merasa kemudian hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Bahkan mereka juga mengalami bahwa ketika mereka berdoa, mereka salah berdoa. Mereka meminta sesuatu tetapi yang diminta itu mereka habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Dan karena itulah surat Yakobus dikirimkan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Mendekatlah kepada Allah, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu yang mendua hati, sadari kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, tertawa ganti ratap, sukacita ganti duka cita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa jemaat kepada siapa surat Yakobus ini dikirimkan dapat mengalami hal-hal yang demikian? Dalam surat ini juga dikatakan bahwa mereka bersahabat dengan dunia. Artinya mereka membuka diri untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat dunia. Dan karenanya mereka memposisikan diri berseberangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Bagaimana mungkin orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus mengalami hal demikian? Tentu saja mungkin. Kenapa? Karena kita manusia. Kita masih tinggal di dalam dunia di mana lingkungan kita dapat memberikan pengaruh yang kuat kepada kita. Bila kita lemah, kitalah yang akan dipengaruhi. Bila kita kuat, kitalah yang akan mempengaruhi. Nah, dalam pengalaman saudara, mana yang lebih sering terjadi? Kita dipengaruhi atau kita yang mempengaruhi? Keadaan jemaat kepada siapa surat Yakobus dikirimkan itu dipengaruhi. Karena itu surat Yakobus dikirimkan untuk menjadi surat pastoral bagi mereka agar mereka diingatkan kembali apa yang seharusnya mereka lakukan. Saudara, kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Karena itu dalam sebuah nyanyian dalam PKJ 129 ada sebuah lagu yang mengatakan, kau perkasa, ku lemah. Kau perkasa, ku lemah, jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku, tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Demikian dikatakan pada ayat yang pertama. Pada ayat yang kedua, dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya kau Tuhan, hanya engkau. Lagu ini oleh Sang Pencipta menjadi sebuah pengungkapan betapa kita manusia yang lemah, dan karena itu kita patut bersandar dan mendekat hanya kepada Allah yang kuat. Kita manusia yang lemah mudah menerima pengaruh-pengaruh yang negatif, pengaruh-pengaruh yang tidak baik di sekitar kita, dan itu bisa mempengaruhi hidup kita sebagai orang-orang yang beriman. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23 ada sebuah nasihat yang baik, di mana di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Sebagaimana dikatakan Yesus tadi pada Markus pasal 7, dari hati kitalah dapat muncul hal-hal yang jahat. Dan karena itu betapa pentingnya bagi kita untuk dapat menjaga hati kita demikian rupa. Nah, saudara, bagaimana kita menjaga hati kita? Kita menjaga hati bukan sekedar menjaga, tapi menjaga dengan segala kewaspadaan. Apa bedanya menjaga dengan waspada dan menjaga dengan segala kewaspadaan? Mari kita andaikan kita menjaga rumah kita. Kalau kita menjaga rumah kita dengan waspada saja, mungkin cukup dengan memiliki pintu yang kokoh, yang kuat, dan gerbang yang terkunci dengan rapat.
Tetapi bila menjaga rumah kita dengan segala kewaspadaan, maka berarti kita bukan hanya mempunyai pintu yang kokoh, gerbang yang terkunci dengan rapat, kita juga mungkin akan menghadirkan sebuah pos penjaga di situ yang bahkan menjalankan shift tiga kali shift sepanjang hari, pagi hingga malam. Kita juga mungkin akan memelihara seekor anjing yang galak tentunya. Kita akan memasang CCTV, mungkin juga alarm, yang semuanya itu menjadi bagian di mana kita sedang berusaha untuk menjaga rumah kita dengan segala kewaspadaan. Bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Saudara, ada dua. Yang pertama, mendekat kepada Allah sebagaimana dikatakan oleh surat Yakobus tadi. Hanya dekat Allah saja kita akan mempunyai kekuatan untuk dapat menjaga hati kita, sehingga apa yang ada di dalamnya, dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang terwujud dalam tindakan dan perbuatan kita adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah dan memuliakan namanya. Yang kedua, bukan hanya kita meminta Tuhan menolong kita agar kita mendekat kepadanya, tapi yang kedua, kita juga mempunyai andil untuk berusaha dengan segala kekuatan kita untuk hanya mengizinkan Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita. Bukan pikiran kita, bukan kemauan kita, bukan keinginan hati kita, tetapi hanya semata-mata Roh Kudus yang menuntun kita. Karena itu kita bersyukur bahwa setiap pagi kita boleh mengawali semua pekerjaan kita, aktivitas kita dengan doa, dengan firman Tuhan. Semua itu bertujuan satu. Bagaimana supaya hidup kita yang kita jalani betul-betul berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Teruslah mendekat kepada Allah, karena Dia perkasa dan kita lemah. Hanya bersama Allah dan dekat Allah saja, kita akan mampu menjaga hati kita sedemikian rupa, hingga dari dalamnya yang timbul adalah kehidupan. Selamat menikmati hari yang baru. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu baik kepada kami dan penuh kasih, sehingga Engkau berkenan untuk selalu menolong dan menopang kami, juga terutama ketika kami menjalani setiap hari yang Kau berikan dan setiap waktu yang Kau anugerahkan. Kami menyadari kami begitu lemah, penuh keterbatasan. Kadang kami jatuh dan gagal oleh karena kelemahan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Maka inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau selalu belajar untuk dituntun oleh Tuhan. Belajar untuk bergantung kepada Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan dan yang kami simpan dalam hati kami hanyalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi sesama kami dan yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini, mohon tuntunan, bimbingan, dan arahan Tuhan, supaya kami dapat terus berjalan dengan mata memandang kepadamu, dengan langkah yang tertuju kepadamu, hingga hari ini boleh mendatangkan sukacita kepada kami. Bapa, inilah doa syukur kami dan penyerahan diri kami sepenuhnya dan seutuhnya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.